Kadang-kadang keyakinan itu akan diuji lewat ketidakyakinan dulu. Dengan sebuah proses panjang yang mungkin meragukan, menyakitkan, atau justru timbul pertanyaan-pertanyaan baru. Misal kayak Nabi Ibrahim, ya, ketika melihat bagaimana bintang, ternyata redup juga, bulan ternyata tenggelam juga. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ujian cobaan yang pertama dalam rangka memastikan bahwa ini orang yang tepat atau tidak. Kalau memang harus hari ini merasakan sakit, mestinya ya, alhamdulillah, untung. Belum masuk ke tahap yang lebih serius. Belum masuk ke tahap lamaran. Belum masuk ke tahap pernikahan. Belum masuk ke tahap udah punya anak. Belum masuk ke tahap nambah anak. Belum masuk ke tahap nambah anak lagi. Rajin. Pangkal pandai. Nah, di tengah banyak orang ternyata kemelut masalahnya setelah menikah. Kalau Vanda ngerasa, ya Allah, kok pasangan saya begini banget sih? Calon saya kok begini banget, kayak nggak meyakinkan. Satu sisi bersyukur. Tapi di sisi lain, coba cari kecocokan demi kecocokan. Mana yang sekufu? Jadi dalam Islam itu... Sekufu itu apa? Sekufu itu kayak sepantar, apa sih? Udah seirama, bener. Selevel, seirama. Sepantasnya dia dengan saya cocok nggak? Saya dengan dia cocok nggak? Bukan nggak boleh. Sehingga Imam Syafi'i memberikan gambaran ketika ada seorang permaisuri misalnya menikah dengan seorang anak petani, sah-sah saja. Tapi mampukah orang yang dari kelas bawah ini, katakan kalau itu ada sebuah graduate, apa graduate? Ada grade. Ya. Ada grade, mampu nggak kira-kira anak orang yang dari bawah ini memantaskan diri dalam segi misal pengetahuan, pergaulan, pemikiran, dan lain sebagainya. Nah, disitulah kafaah atau kufu ini penting buat dipertimbangkan. Kalau saya bisa lihat ini dia tuh kayaknya sekarang sebenarnya udah cocok, cuma ragu karena dulu pengalaman. Iya, pengalaman dulu juga kayaknya ini orang udah cocok nih, udah bagus nih, tapi begitu dijalanin gagal. Nah, sekarang bayang-bayang itu kembali menghantui. Takutnya gagal lagi. Dulu juga perasaan udah cocok banget ya. Gitu. Kan kalau kita meminjam istilah pengusaha itu, orang yang takut gagal, sebetulnya dia sudah gagal. Karena pilihannya antara maju atau tidak. Orang takut biasanya nggak akan maju. Ah, nggak deh. Yakin gagal ini. Udah pasti gagal. Karena di balik kegagalan itu adalah naga lagak. Itu di balik hurufnya bacanya. Naga lagak. Tapi emang takut kan wajar, Ustaz. Wajar. Ya, gimana cara ngilanginnya maksudnya? Pernah apa ya? Apa yang ditakutkan dalam hidup? Misalnya kalau gue tuh takut sama bukan kecoa, apa? Cicak. Kadal. Iya. Ular. Nah, gimana caranya menghilangkan ketakutan itu? Ya gue menghindar. Kalau menghindar kan nggak jadi. Nah itu. Ya menghindar dari rasa takut. Lalu berusaha punya keberanian untuk mencoba, siapa tahu. Kan nggak ada yang tahu. Siapa tahu berhasil, Ustaz. Siapa tahu berhasil. Tapi kan siapa tahu gagal lagi. Iya juga. Kalaupun gagal lagi. Banyak para nabi-nabi dan rasul itu dalam perjalanan hidupnya tidak disebut gagal. Tapi ujian itu kembali berulang. Nah, Rasulullah itu ya, beliau artinya khalwat gitu ya. Di Gua Hira itu bukan cuma sekali. Berkali-kali. Sampai kemudian menemukan titik petunjuk wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dalam hidup. Mungkin dia bukan. Mungkin ini yang benar. Nah ini. Setelah 2 kali yang ketiga. Setelah 3 kali jangan-jangan yang keempat. Tapi kalau menyerah tidak berangkat sama sekali, udah pasti diam di rumah. Nggak akan pernah sampai di titik dimana kita berharap bahwa ya jangan-jangan itu yang terbaik. Terbaik ya. Oke.